Ini dia salah satu aksesoris wajib buat para sim racer. Kayak gimana sih rasanya shifter high-end Thrustmaster dan shifter entry level dari Logitech? Kita langsung tes aja di Pedok GTC MyD. Oke, kembali lagi di Pedok GTC MyD. Kali ini kita bakal bahas equipment dari simulator, yaitu shifter. Jadi ini equipment supaya pengalamannya lebih imersif lagi ya. Betul. Sebenarnya nggak wajib, tapi kalau misalnya kita pengen pengalaman yang lebih enjoyable, biasanya orang salah satu yang paling utama pakai shifter dulu. Iya, biar kelihatan lebih real lagi sih. Jadi kita di sini ada dua shifter yang paling umumnya dijual di Indonesia. Yang pertama kita ada yang namanya Driving Force Shifter dari Logitech. Jadi ini adalah aksesoris yang cuma bisa dipakai di G29 ya. Jadi dia langsung nyolok ke G29-nya. Nah ini harganya kalau dibandingin Thrustmaster cukup murah. Makanya ini kalau misalnya shifter entry level biasanya orang pakai yang ini. Nah, kalau Thrustmaster, dia ini namanya TH8A ya. Ini buatan dari Thrustmaster, bisa dipakai buat T150, T300, T500, sampai TGT. Dan dia bisa standalone juga ya, jadi nggak harus pakai Thrustmaster pun dia bisa masuk ke USB. Iya, ini lebih banyak sih variasinya. Lanjut kita ngomongin soal fiturnya dari punya masing-masing shifter ini. Mulai dari Logitech, dia ini simple banget sih, dia cuma bener-bener shifter doang, hanya shifter doang. Dia layoutnya edge pattern, 6 gigi maju dengan 1 mundur. Gigi mundurnya itu dari masuk ke gigi 6 tapi ditekan ke bawah. Dan ya simple banget sih, jadi dia pendek ya gagangnya ini juga. Jadi throw-nya juga cepet ya, throw-nya pendek banget. Tapi secara overall emang hampir dibilang nggak ada fiturnya sih, emang bener-bener shifter doang. Ini emang gambaran shifter paling simpel sih. Ya, paling basic, paling entry level. Nah, lanjut kalau buat Thrustmaster, nah ini kelihatan lebih mewah sih dibanding dengan Logitech Driving Force Shifter. Ini kelihatan dari gagangnya lebih panjang. Terus juga ini 8 percepatan. Ada 7 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Dia juga shift knob-nya ini bisa diganti ya, jadi bisa dilepas ada dratnya. Ini bisa diganti pakai shift knob aftermarket. Jadi kalau kalian mau custom pakai shift knob masing-masing juga bisa. Lalu dia juga, jadi kalau misalnya kalian ngerasa perpindahan giginya ini terlalu enteng atau terlalu berat, dia itu bisa diatur juga beratnya ini. Jadi di sini ada lubangnya, di bawah sini ada lubangnya. Bisa dilusin. Nah, bisa dilusen atau bisa diberatin lagi. Si TH8 juga bisa diganti plate-nya dengan plate sequential. Jadinya nggak cuma H pattern, kalian juga bisa ganti plate sequential. Itu udah ada ya di TH8. Iya, termasuk dalam paketnya. Jadi bisa 2 mode ibaratnya. Ini punya hidden feature nih dari si Thrustmaster TH8A ini. Ternyata dia bisa dirubah ke bermacam arah dari patternnya ini. Jadi kalian tinggal buka dari bautnya ini, tinggal dilusin aja, habis itu kalian tinggal putar mau kemana arah si H patternnya ini. Kemudian nggak cuma itu, hidden feature-nya ternyata ada lagi yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu si TH8A ini bisa jadi handbrake. Jadi fully axis ya. Jika fully axis, si ruang perpindahan gigi yang netral ini ternyata tuh kebaca semua kebaca, ini ada aksisnya, jadi kalian bisa input si ruang kosong di netral ini jadi handbrake, tinggal kayak gitu aja, tinggal tarik kayak handbrake biasa. Jadi ini unik banget sih buat Thrustmaster bikin shifter dengan aksis seperti ini, jadi bisa dimanfaatkan si ruang netralnya ini nih. Lanjut dari sisi material nih, kalau material lagi-lagi kelihatan sih kenapa satu harganya bisa berkali-kali lipat daripada yang satunya. Ya Logitech ini bener-bener fully plastik, nggak ada metal sama sekali, bahkan mungkin metalnya cuma di bagian gagang ininya doang ya. Sisanya tuh bener-bener fully plastik, simple banget dan enteng banget juga, dan terasa plastiki lah. Jadi terasa murah, beda banget sama punya Thrustmaster ini. Emang beda banget sama yang Thrustmaster punya. Ini bener-bener metal, plastiknya cuma ada di bagian tengah-tengah dari si shift plate-nya ini sampai ke rumahnya ini. Jadi kalau di brosur di kotaknya tulisannya 90% metal construction. Jadi emang metalnya banyak banget. Lebih mewah, lebih mahal, dan emang sih lebih berat banget. Berat banget buat ukuran shifter, tapi ya
nggak bohong sih, ini jadi keren banget kalau dilihat dari visualnya. Oke, jadi itu sedikit overview-nya. Jadi sini sekarang tinggal dipasang ke rig ya, untuk kita tahu gimana sih feel-nya ketika kita bawa buat ngebut. Kira-kira enakan mana nih? Pertama kita pakai shifternya Logitech. Apa ya reviewnya karena emang nih shifternya simple banget ya. Jadi kalau misalnya mobil balap kan atau mobil sport ya biasanya dia short throw kan, dia short shifter. Kalau ini bukan short lagi, mungkin ultra short. Jadi mungkin bisa aja kalau kalian baru pertama kali pakai dari gigi 2 langsung masuk gigi 5 gitu misalnya, karena emang pendek banget. Tapi kalau misalnya udah biasa, gue pribadi udah biasa banget pakai shifter Logitech. Gue nggak pernah miss-shift sama sekali. Jadi kalau udah biasa makainya sih nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya dibandingin sama Thrustmaster ini bukan lawannya sih kalau menurut gue. Gimana menurut lu? Iya, Thrustmaster nih bisa dilihat beda banget ya dengan shifter dari Logitech. Ini benar-benar menunjukkan banget shifter yang seutuhnya, gagangnya tinggi, terus kelihatan lebih mewah, dan throw-nya pun juga panjang, lebih berat pastinya. Ya gue suka ada positif kliknya gitu loh. Setiap lu masuk gitu, ceklek kayak lu pindahin gigi di mobil mahal gitu. Lu kalau denger Ferrari kayak apa, misalnya dia masuk gigi ada ceklek gitu. Ada bunyi gitunya juga di sini juga. Dan ini bisa sekuensial juga kan. Tinggal diganti settingannya, langsung bisa sekuensial. Ini fiturnya oke banget lah ya. Tapi kalau misalnya mau dikritik ya, misalnya mungkin kalau menurut gue di bagian sekuensialnya ini tipe sekuensial yang simple banget sih sebenarnya. Ini cuma sekedar bisa doang, karena hampir nggak ada rasanya. Kayak lu setiap gigi atau turun gigi itu nggak ada kerasa kayak lu narik sesuatu, karena nggak ada resistansinya di situ. Ya, throw-nya juga pendek sih kalau pas udah dijadiin sekuensial. Itu kan bisa dirubah angle-nya, tapi di sini bisa dirubah menjadi handbrake. Ya, fitur yang kita nggak kepikiran kita butuh, tapi ternyata gitu ada ya, lumayan juga ya ternyata gitu. Lihat aja nih di video, bisa jadi handbrake. Customizable dari si TH8 ini luar biasa sih. Ini karena added feature ya, balik lagi nih ya handbrake, tapi ya nggak ada rasanya juga, kayak sekedar bisa aja, tapi setidaknya bisa gitu ya. Jadi tapi secara overall iya sih, lu nggak punya shifter kayak ini emang kalau lu sim racer emang lu harus punya shifter sih, karena nggak setiap nyetir tuh nggak selalu coba ngejar lap time. Salah satu untuk mendapatkan rasa aman dalam bawa mobil itu adalah dengan mindah gigi sendiri pakai hard shifter. Itu bener-bener the purest form of driving sih menurut gue. Ya bener-bener Logitech ini mungkin terasa murah, tapi sebenarnya kalau ngomongin funnya ketika pakai shifter ini pun dapet. Tapi kalau misalnya emang kalau punya Thrustmaster ini, dia kalau secara fitur dia udah kelas dunia banget sih. Jadi nggak ada salahnya buat kalian beli. Ini adalah barang yang bisa membuat kalian lebih imersif lagi merasakan simulator itu. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Pedok GTC MyD.